rencana untuk mengembangkan benih-benih unggul dan juga memperkuat basis benih di pedesaan. Ya. Nah, sedangkan di UMKM ya itu akan tetap mengembangkan pembiayaan permodalan bagi UMKM ya, dan juga pendampingan bagi mereka baik di bidang produksi, pemasaran ya, dan juga organisasi. Kemudian di ketahanan energi, ya, di manufaktur, itu saya kira pemerintah akan terus mengembangkan industri-industri antara, ya, karena kita ketahui bahwa salah satu penyebab defisit transaksi berjalan yang kita hadapi sekarang adalah masih besarnya impor barang antara. Ya. Seperti apa tuh Pak barang-barang antara itu? Jadi itu adalah barang-barang yang terkait dengan produk-produk akhir ya, yang sebagian kita ekspor ya. Jadi misalnya untuk produk barang akhir plastik ya, nah itu membutuhkan barang-barang antara yang merupakan hasil dari industri kimia dasar misalnya. Jadi bahan penambah begitu yang memang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Ya, baik. Ya. Oke, kalau kita tadi Anda menyatakan bahwa akan membangun irigasi sebanyak mungkin, ini kan ada kaitannya dengan infrastruktur begitu ya. Ya. Ini juga ada kaitannya dengan MP3EI begitu. Bagaimana Pak peta ke depannya Pak untuk pembangunan infrastruktur ini? Baik, jadi saat ini pemerintah sudah membangun infrastruktur yang terkait dengan irigasi, misalnya waduk, ya, bendungan. Ya. Nah, memang untuk irigasi yang lebih rendah, artinya yang menuju kepada area persawahan, ya, memang selama ini belum terkoordinasi dengan baik ya, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ya. Oleh karena itu dalam periode kabinet kerja ini saya kira akan menjadi prioritas agar supaya bisa dipastikan nantinya daerah persawahan itu mendapatkan air yang cukup. Ya, ini menjadi prioritas begitu untuk masalah pertanian dan juga infrastruktur begitu ya Pak. Oke. Ya. Anda sendiri adalah membidangi bagian fiskal dan juga moneter. Dari segi fiskal apa yang kemudian strateginya, dari segi moneternya apa kemudian strateginya untuk kemudian menjalankan program-program kerja tadi Pak? Iya, jadi di sisi fiskal itu saya kira yang kita dengar dalam 2 minggu pemerintahan saat ini adalah mencoba menekan belanja-belanja yang bersifat konsumtif, ya, dan meningkatkan semakin besar belanja yang produktif. Ya, artinya kita bisa memastikan bahwa ke depan itu porsi untuk belanja modal, ya, seperti infrastruktur itu akan lebih besar. Lebih besar. Ya. Nah, dan saya kira untuk di sisi moneter, ya, tentu kita berharap ke depan itu kredit kepada sektor pertanian ya, akan menjadi semakin besar, ya, karena sebagai prioritas pemerintah tentu nantinya pemerintah akan mengembangkan berbagai skema kredit program, ya, agar semakin banyak kredit yang disalurkan kepada sektor pertanian. Ini artinya untuk masalah moneter ini berarti dari bidang Anda kemudian bekerja sama dengan Bank Indonesia begitu ya, karena ini masalah suku bunga dan lain. Apa yang kemudian kebijakan yang paling ideal menurut Anda kemudian dari BI nanti untuk kemudian bisa mendorong program-program berjalan dengan baik Pak? Baik, jadi saat ini kita sudah mempunyai beberapa kredit program, ya, seperti kredit usaha rakyat, ya, kemudian ada kredit usaha pengemukan sapi misalnya. Jadi tentu kita berharap ke depan itu suku bunga, ya, itu bisa lebih rendah dari saat ini, ya. Kemudian juga kita harapkan di dalam kebijakan pembinaan perbankan, ya, itu Bank Indonesia bersama-sama dengan otoritas jasa keuangan, ya, bisa mendorong perbankan untuk meningkatkan kapasitasnya, ya, di dalam melakukan penilaian terhadap sektor-sektor yang produktif, ya, seperti pertanian, ya, kemudian industri, ya, kemudian juga pertambangan dan energi. Ya, nah, jadi harapan dari kami dari Kantor Menko Perekonomian
melihat bahwa posisi swasta di dalam pengembangan infrastruktur dan kegiatan ekonomi itu semakin besar, ya, maka kredit sebagai sumber pembiayaan yang penting itu diharapkan akan meningkat kepada sektor-sektor produktif tadi. Termasuk UMKM begitu ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Bobi telah sharing bersama kami supaya kami berharap supaya kemudian rakor yang dilaksanakan antara Bank Indonesia dengan juga pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan baik dan kemudian bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis yang bisa membuat perekonomian Indonesia semakin kuat, memiliki daya saing dan juga iklim investasi semakin bagus begitu. Terima kasih Pak Bobi. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikian dialog Mari Report kali ini. Saya Ade Mulia atas nama segenap kru yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.